Bab 19. Mas kawin sebuah gitar. Setelah beberapa hari berlalu, hari ini merupakan hari istimewa bagi mereka berdua dalam rangka penyambutan hari pernikahan kedua insan yang dijodohkan itu yang belum sepenuhnya saling mencintai. Namun walaupun seperti itu keadaannya, tapi mereka tidak rela jika salah satu di antara mereka dimiliki orang lain. Satu hari sebelum pernikahan itu digelar, Basten telah memerintahkan salah satu orang kepercayaannya untuk menyuruh wartawan meliput acara pernikahan mereka. Tentu alasan mengapa, hanyalah Basten yang tahu itu semua. Dengan balutan kebaya yang begitu indah dan elegan, Canari semakin terlihat cantik dan menjadi fokus utama pandangan semua hadirin terutama pengantin laki-laki. Nak, Aguso menyapa putri bungsunya yang selama ini masih mereka anggap masih bocah. Papa. Chan merasa tersentak menjawab sapaan sang ayah, dengan wajah yang sedikit bersedih. Kamu jangan bersedih. Aguso memberi dukungan pada Canari. Semua baik-baik saja kok, semangat, sang ayah menguatkan batin anaknya. Dia tidak tahu bahwa di balik ini semua ada beberapa kesepakatan dan salah satunya kebebasan yang sedang Canari nantikan ke depan. Maafin Canari Pak. Chan mengutarakan perminta maafnya tanpa mengatakan apa alasannya. Kamu gak perlu minta maaf. Ayah yang seharusnya minta maaf nak, karena ayah tidak bisa melakukan apa-apa untuk membatalkan semua perjodohan ini. Hingga pada akhirnya kamu rela dimiliki laki-laki itu. Tapi jangan khawatir, ayah selalu ada buat kamu. Ayah selalu sayang padamu. Seketika mata Aguso memerah dan meneteskan air mata. Udah Pak, Chan hanya minta kalian doakan semoga aku bahagia di saat pernikahan aku dan seterusnya. Aku hanya ingin kebahagiaan supaya papa dan mama bisa tersenyum juga karena itu. Dan tetesan air mata pilu juga membasahi pipi Canari. Basten sudah siap-siap dengan pakai jas yang begitu mewah dan elegan, sehingga tubuh yang begitu kekar, tinggi dan berotot itu terlihat jelas aura seorang pemimpin yang mendominasi kepribadiannya, sehingga membuat Joiko kagum melihat cucunya itu yang begitu gagah. Akhirnya, Joiko memukuli bahu cucunya. Gimana? Pasti kamu gugup kan? Joiko mengejek Basten karena melihat wajah yang begitu tegang itu. Iya kek, jujur aku sangat gugup. Pria itu menarik nafasnya dalam-dalam. Loh, kok gitu? Kamu harus semangat dong. Harus kuat mentalmu. Jangan bikin malu, entar kamu pingsan di sana. Apalagi saat melihat Canari nanti. Lagi-lagi sang kakek ngeledekin cucunya semata wayang itu. Nak, ucap Pak Heri yang keluar dari kamarnya. Oh iya, apa-apa. Kamu tampan sekali nak, pasti calon mempelai wanita sangat terkesan melihat ketampananmu. Pak Heri memuji putra tunggalnya itu yang kini sudah bersiap-siap dengan pernikahannya. Kedua keluarga besar mempelai kini sudah tiba di tempat acara pernikahan itu digelar. Tidak lain lagi kalau bukan di rumah mempelai wanita. Dan saat ini tiba di acara prosesi pernikahan. Dan ketika Basten melihat calon istrinya yang sudah memakaikan kebaya pilihan mereka saat di butik, dia semakin gugup. Ternyata Canari lebih sempurna kecantikannya jika didandani seperti ini. Wajah putih dengan mata sipit itu membuat Canari bagaikan putri keturunan Korea. Kak, suara itu terdengar pelan saat Basten mulai menggandeng tangan Canari. Basten memandangi wajah Chan yang selama ini ia anggap bocah. Tapi beda dengan hari ini.
Gadis yang menurutnya masih bocah itu ternyata sudah sangat layak menjadi seorang permaisuri, seorang pangeran. Gimana? Gua cantik kan? Lu pasti semakin naksir sama gua. Lagi-lagi Canari menggodain Basten. Dia tidak tahu bahwa di sampingnya sudah ada juga ibunya di situ. Jangan banyak ngomong kamu. Kutukan ibu masih berlaku sebelum kamu sah menjadi istri orang. Shirley mencubit tangan Chan yang kelihatan senang gitu, yang malah sibuk menggodain Basten. Chan langsung berhenti membisik, sebab dia masih ingat saat ibunya memarahinya beberapa hari yang lalu saat dia kabur dari rumah. Bahkan sampai hari ini HP-nya masih disita oleh ibunya. Pak Aguso yang merupakan satu-satunya lelaki yang tidak merestui pernikahan itu. Namun saat itu dia menyembunyikan perasaannya di depan semua orang, terutama di hadapan Basten. Keduanya sudah sampai di hadapan penghulu, dan sebelum membacakan hijab kabul sang penghulu sedikit terkejut dengan mas kawin yang akan diberikan. Saya terima nikah dan kawinnya. Canari binti Aguso Putra Rudra dengan mas kawin satu set perhiasan, dan sebuah gitar akustik dibayar tunai. Dengan suasana hati yang bergetar namun ia berhasil mengucapkannya dalam satu tarikan nafas. Semua hadirin yang menyaksikan hijab kabul itu terkejut mendengarkan mas kawin yang diberikan oleh Basten. Canari langsung melihat wajah Basten. Lu serius dengan mas kawin ini? Maksudnya apa ini? Tanya Chan berbisik dengan Basten. Iya, biar semua tahu kalau salah satu hobi dan bakat yang lu suka itu. Gua menerima apa adanya. Jawab Basten yang bertujuan untuk mengingkat Canari dalam hidupnya. Mendengarkan apa yang barusan diucapkan Basten, rahang Aguso langsung terlihat mengeras, namun ia berusaha tampil sempurna di hadapan semua hadirin yang menyaksikan pernikahan putri bungsunya itu. Seusai acara pernikahan digelar, kini beberapa wartawan menghampiri mereka dengan berbagai pertanyaan. Istri Anda cantik sekali Tuan. Bagaimana bisa saling kenal? Tanya salah seorang wartawan atau reporter. Kami dijodohkan. Jawab Basten yang sedang mengandeng tangan istrinya Canari. Maksud Anda, berarti ini bukan sebuah ikatan cinta atau pacaran? Iya, awalnya begitu. Lalu apakah kalian saling mencintai? Apakah kalian sudah saling menyukai karena awalnya begitu? Tanya wartawan yang lain. Sudah. Sepertinya pertanyaan kalian sedang menghakimi kami. Basten langsung menarik tangan istrinya. Tuan, bisa kami ambil foto kalian berdua? Masih pertanyaan dari wartawan. Oh iya boleh silakan. Tuan, bisa tunjukkan kemesraan kalian. Caranya gimana? Canari bingung seperti apa yang namanya kemesraan berfoto. Basten yang sudah terbiasa dengan adegan itu, ia langsung merangkul pinggang Chan yang begitu langsing itu, kemudian mencium bibir tipis Canari dengan lembut. Adegan yang sesingkat itu kini menjadi fokus para netizen di media. Lanjut ke bab berikutnya.